Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hobarian yang saya hormati, pada kesempatan tayangan yang ke-11 ini, Morning Hope tayangannya khusus akan membahas mengenai melepaskan perasaan berduka. Kita akan bahas ini, kita akan kupas tuntas tentang mengenai melepaskan perasaan berduka ini, karena perasaan berduka merupakan bagian dari keseharian kita. Mungkin belum kita hadapi. Waktu yang akan datang baru akan kita hadapi. Tapi bisa jadi juga perasaan berduka ini sedang kita hadapi atau dalam waktu yang dekat, waktu-waktu lalu kita hadapi. Oleh karenanya, mari kita bahas sama-sama Hope Warrior yang saya hormati di Morning Hope yang ke-11 ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semuanya Hope Warrior yang saya hormati? Senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semuanya. Ini adalah tayangan yang ke-11, tayangan Morning Hope yang ke-11, dan ini merupakan perjalanan yang cukup luar biasa kalau mencermati apa yang sudah dilakukan, dikembangkan, dan juga ditanyakan dan juga diskusi tentang bagaimana sesungguhnya kita tetap harus punya harapan dan seterusnya. Nah, oleh karenanya sahabat-sahabat semuanya, Hope Warrior yang saya hormati, karena ini sudah tayangan yang ke-11, jangan lupa jika nanti kemudian Anda semuanya merasa bahwa tayangan ini adalah tayangan yang luar biasa, cocok, silahkan untuk di like, komen, dan juga subscribe. Sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, Warrior yang saya hormati, pada kesempatan kali ini akan ada satu bagian pembahasan, ada satu tayangan yang akan membahas tentang apa itu grief, apa itu tentang bagaimana melepaskan perasaan berduka. Warrior yang saya hormati, COVID-19 suka atau tidak suka pasti telah memberikan dampak yang cukup luar biasa dan tampaknya oleh banyak orang ini dimaknai sebagai memberi beban. Bisa jadi beban ini sebenarnya sudah ada karena sesungguhnya masalah itu adalah sesuatu yang dilewati, yang digunakan untuk bisa terus maju. Keseharian kita sesungguhnya juga bagian dari masalah yang kita lewati dan bertukar saja. Life is just a changing of problem. Jadi hidup hanya bertukar masalah saja. Tapi pasca COVID-19 tampaknya ini memberikan dampak atau beban yang cukup luar biasa berbeda, dan beban ini ternyata lebih besar ke setiap harinya. Lalu sesungguhnya apa yang menyebabkan COVID-19 ini menjadikan rangkaian beban yang cukup luar biasa? Bayangkan di Indonesia, seperti yang kita tahu, data yang Anda lihat di dalam tayangan ini pada update 12 Juni 2020 per pukul 12, kita mendapati data bahwasanya yang meninggal sudah sejumlah 2048 orang. Tentu kita turut berduka jika atas itu. Nah, tampaknya apakah ini sudah reda? Ternyata belum. Kasus ini masih saja terus naik dan sebagainya. Tentu kita perlu berupaya dan berdoa bersama agar ini semuanya berlalu. Yang meninggal sudah 2000. Nah, oleh karenanya, dampak apa lagi yang kemudian bisa menjadikan beban ini semuanya? Ternyata COVID-19 ini sudah bisa kita ketahui memberikan beban yang luar biasa kaitannya dengan adanya PHK. Diketahui bahwasanya data yang pertama kita dapatkan itu ada sekitar 2 juta orang yang telah mendapatkan kategori PHK. Ada 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan yang itu kita ketahui bersama dipecat, di PHK, diberhentikan, dirumahkan. Tetapi data yang lain yang kita dapatkan dari Kadin mengatakan bahwasanya terdapat 15 juta orang yang di PHK. Nah, rangkaian ini sesungguhnya lalu menyebabkan apa? Ternyata ketika kita ketahui bersama ini ada peristiwa besar di balik ada yang meninggal, di balik ada kehilangan, ada di balik yang kemudian putus hubungan kerja atau kemudian katakanlah di PHK tadi. Ini ada perasaan berduka yang cukup luar biasa. Nah, ternyata di balik peristiwa COVID, lalu hilangnya pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai meninggal, ada perasaan yang luar biasa menjadi satu masalah besar yang jika ini tidak dituntaskan, ini menjadi masalah luar biasa. Nah, perasaan berduka inilah yang kemudian kita ketahui bersama menjadi cukup luar biasa jika tidak dikelola dengan baik. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kita akan membahas tentang bagaimana sesungguhnya perasaan berduka ini terjadi pada sebagian dari orang yang kita cintai atau orang yang kita kenal dan seterusnya. Nah, pertanyaannya lalu sebenarnya menjadi begini.
Pak Dodi kok bisa berduka, bagaimana? Ada perasaan grief itu bagaimana? Ya bayangkan saja, misalkan katakanlah begini. Ada suatu contoh kasus yang akan saya ambil. Ada seorang kepala rumah tangga yang kemudian terpapar COVID, lalu kemudian katakanlah dia meninggal. Pasca dia meninggal, ternyata keluarganya pencari mata pencahariannya hanya satu, tunggal, si ayah saja yang meninggal tadi. Maka bisa dibayangkan betapa kehilangannya keluarga tersebut. Sang anak, si ibu atau istri dan sebagainya. Nah, ini makin berlipat-lipat. Karena ada satu peristiwa saja, perasaan berdukanya menjadi luar biasa. Dan ini dinamika psikologisnya tentu menjadi luar biasa banyak. Nah, lalu bagaimana sesungguhnya makna atau definisinya Pak Dodi tentang perasaan berduka itu? Hope Warrior yang saya hormati, perasaan berduka itu sebenarnya respon alami yang akan terjadi pada semua orang, termasuk saya, Anda semuanya Hope Warrior. Ketika Anda kehilangan, duka cita ini oleh seorang tokoh bernama Santrok pada tahun 2004 sudah dimaknai sebagai kelumpuhan emosional, suatu keadaan tidak percaya. Loh, kok ini terjadi pada saya ya? Kok bisa begini ya? Yang menyebabkan apa nanti? Perasaan cemas. Akan apa banyak? Adanya perpisahan, putus asa, sedih, kesepian yang disertai oleh yang menyertai, mohon maaf, saat seorang individu itu kehilangan orang yang dia cintai. Jadi artinya dia lumpuh secara emosionalnya karena dia mungkin tidak percaya dan lalu merasakan kecemasan. Respon emosional yang terjadi seperti itu ketika kehilangan pekerjaan tadi disampaikan, kehilangan orang yang dicintai, atau mungkin hanya kehilangan barang saja. Jika tidak ditangani, ini akan menyebabkan berbagai dampak psikologis yang merugikan tentu. Baik itu secara individual ataupun itu mungkin terdampak pada orang-orang di sekitarnya. Secara psikologi maupun fisik tentunya. Nah, pertanyaannya adalah lalu, Pak Dodi, kalau kemudian tadi dikatakan contohnya hanyalah kaitannya dengan COVID tadi, sesungguhnya penyebab utama daripada grief atau kehilangan ini apa? Nah, berapa hal itu yang kemudian sering dikaitkan, ditanyakan itu adalah satu, bahwasanya sering dikatakan adanya kehilangan suatu pekerjaan atau kehilangan barang saja, kehilangan sesuatu saja, itu bisa menyebabkan seorang merasakan perasaan berduka. Lalu juga ada kehilangan seseorang yang dicintai atau ditinggal pergi oleh seseorang. Ketika ditinggal pergi oleh seseorang, ternyata itu luar biasa sekali dampaknya. Nah, oleh karenanya, Hope Warrior yang saya hormati, hati-hati jika mungkin salah satu ini ada pada Anda, ada penyebab ini terjadi pada Anda mungkin juga akan mengalami apa yang disebut sebagai situasi grief atau perasaan berduka ini. Nah, Pak Dodi, apakah betul kemudian hanya tunggal penyebabnya, hanya karena satu? Tidak. Bisa jadi tunggal, namun bisa jadi kompleks, sehingga multidimensional. Bisa karena hanya satu, tapi bisa juga karena dua atau tiga. Tadi contoh, sudah meninggal, kehilangan pekerjaan, mungkin nanti ini akan menyebabkan banyak hal yang lainnya lagi. Kehilangan rumah, katakanlah karena tidak bisa membayar kontrakan, dan seterusnya. Nah, Pak Dodi, lalu setelah kita berbicara tentang penyebab, tentang itu, sesungguhnya Pak Dodi, tahapannya itu apa sih Pak Dodi? Ya, kalau bagi saya sih secara mudah tahapannya itu bisa Anda ketahui dikenal dengan apa yang disebut sebagai 4 link, 4 link. Apa itu? Reeling, feeling, dealing, healing. Jadi sesungguhnya grief ini juga punya tahapan seperti layaknya orang naik tangga atau turun tangga. Apa saja Pak tahapannya itu? Pertama, reeling. Ketika seseorang itu memasuki situasi grief atau perasaan berduka, maka dia akan merasa terkejut, tidak percaya. Dia akan bertanya-tanya, kok harus aku yang mengalami ini? Kok ini terjadi padaku, bukan orang lain? Nah, setelah reeling ini terjadi, biasanya tahap keduanya adalah feeling. Dia merasakan penderitaannya berat. Dia mulai sering menangis, kesedihannya mendalam, mungkin mengurung diri, tidak berbicara dengan orang. Nah, kemudian setelah itu, dia mungkin jadi setelah ada saat tahap feeling ini, dia akan merasa bahwa saya kok malah justru dijauhi, dan kemudian kesedihannya terus bertambah-tambah, penderitaannya menjadi berat. Jika ini dihadapi dengan baik, maka dia akan bisa masuk pada tahapan yang luar biasa. Tapi jika tidak, berbahaya sekali. Karena apa? Pasca tahap reeling dan feeling, maka dia akan masuk dalam tahap yang disebut sebagai dealing, yaitu individu akan mulai beradaptasi terhadap kehilangan yang dihadapi. Nah, adaptasi ini juga macam-macam. Bisa jadi adaptasinya positif, meskipun konotasinya tentu ini yang kita harapkan ketika seseorang mengalami ini, dia akan beradaptasi. Tetapi jika dia tidak mampu beradaptasi, dia kemudian justru merasa semakin nyaman dengan
kesendiriannya, dengan kesedihannya, dengan beban yang berat, dan perasaan-perasaan bersalah, maka hati-hati. Nah, kalau kemudian sudah healing, lalu feeling, lalu dealing, biasanya akan bisa dilakukan apa yang disebut sebagai tahapan akhir, healing. Seorang itu akan belajar. Untuk apa? Memasuki masa pemulihan. Integrasi atas kehilangan. Jadi dia akan berusaha bangkit, lalu kemudian merasa harus memulihkan dirinya. Bagaimana cara memulihkan dirinya? Tentu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Tapi dari tahapan ini kita tahu bahwa seseorang itu beranjak perlahan-lahan seperti menaiki tangga atau turun tangga dalam menghadapi situasi grievingnya. Berikutnya lagi, Hope Warrior yang saya hormati, durasinya lalu berapa lama? Pak Dodi, kalau seseorang mengalami grieving itu bagaimana? Ditinggal pergi seseorang, kehilangan barang, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Bisa 3 minggu sampai 2 tahun loh, bayangkan. Contoh nih, ini biasanya terjadi pada kaum millennials ini. Kalau kemudian dia merasa kehilangan sesuatu atau ditinggal pergi oleh seseorang yang dia kasih, dalam konteks misalkan orang yang paling dekat dengan dia, sahabat lawan jenisnya misalkan. Dia bisa jadi mengalami situasi sedih ini 3 minggu sampai dengan 2 tahun. Lama. Nah, karena lama maka kita harus berhati-hati. Kalau 3 minggu selesai saja tidak masalah. Bisa bangkit lagi, wah luar biasa. Tapi bagaimana jika tidak? Ini masalah berikut. Nah, dampaknya lalu apa sebenarnya Pak Dodi ketika seseorang mengalami ini dan tidak tertangani dengan baik? Pertama, jelas akan ada stres. Lalu kedua, jelas akan ada depresi. Setelah itu ada sakit fisik. Setelah itu bisa pula menggunakan obat-obat terlarang. Lalu yang ini yang paling saya khawatirkan, bunuh diri, menelikung di jalan Tuhan, mengambil keputusan di mana dia enggan untuk hidup lagi. Stres tertekan, ini mungkin masih dia merasa bahwasanya tidak bisa berpikir, berat perasaan. Tapi setelah itu kemudian timbul depresi. Nah, begitu depresi bisa saja mengganggu apa yang disebut sebagai kesehatan fisiknya. Tiba-tiba dia merasa lambungnya sakit sekali. Bisa jadi nanti ini berpengaruh pada jantungnya. Bisa jadi nanti berefek kepada apa yang disebut sebagai paru-paru dan seterusnya. Yang bahaya lagi juga ketika tadi menggunakan obat terlarang. Dia mengkonsumsi barang-barang yang seharusnya tidak dipakai, haram dan sebagainya. Untuk apa? Upaya-upaya dia untuk menterapi tetapi keliru. Dia ingin melupakan sesuatu, minum minuman keras, menggunakan barang-barang terlarang, maunya lupa. Tapi begitu dia sadar, maka kemudian dia ingat lagi dan terus berulang sampai akhirnya dia kecanduan dan sebagainya. Tentu ini tidak kita harapkan. Nah, maka karena kita tahu bahwa grieving ini ternyata luar biasa, mari sama-sama kita belajar tentang bagaimana melepaskan grief itu. Pertama, yang harus kita lakukan adalah mengenali dan menyadari rasa sakit yang dihadapi. Jujurlah. Jika Anda ingin menangis, menangis. Cari tempat yang memang memungkinkan untuk Anda. Jangan sampai Anda merasa melawan kenyataan-kenyataan bahwasanya Anda itu sedang sakit. Sedang sakit apanya? Perasaannya, terluka karena perasaan duka itu. Karena apa? Begitu Anda jujur, ini justru akan membantu menghadapi perasaan kehilangan. Itu langkah pertamanya. Langkah keduanya yang harus dilakukan adalah fokus pada kekuatan. Namanya strategi kedua. Strength base. Bangkit betul. Pada kekuatan apa yang masih ada. Cari dukungan dengan tatap muka. Cari konselor. Diskusi dengan konselor. Minta bantuan. Bicara dengan orang yang memiliki tingkat kepedulian yang baik. Dan juga bicara kepada orang-orang yang punya komunikasi yang menenteramkan. Jangan sampai enggak. Karena apa? Bahaya. Ingat, kalau Anda terbiasa akhirnya nyaman dengan kesendirian dan sebagainya, jangan-jangan nanti mengganggu nanti. Apa tadi yang terganggu? Banyak. Nah, oleh karenanya harus hati-hati dengan. Strategi ketiganya lalu bagaimana Pak Dodi? Strategi ketiganya adalah menjaga kondisi fisik agar tetap dalam keadaan yang baik. Makanlah tetap. Ya jangan kemudian menunda, enggak, masih kenyang. Diisi karena tubuh butuh asupan makanan. Olahraga, minum. Bagaimanapun Anda butuh itu untuk bisa terus survive. Nah, oleh karenanya lagi pula strategi keempatnya adalah memahami kondisi perasaan berduka yang tidak sama dengan orang lain. Jangan lalu mengatakan bahwasanya itu loh dia begitu tapi kok begini, aku sementara kok aku nggak bisa, dia begitu aku nggak bisa. Jangan dibanding-bandingkan. Anda punya penelusuran, penjelajahan sendiri terhadap apa yang mungkin Anda hadapi. Jangan berusaha untuk kemudian pokoknya harus begitu, nggak bisa juga. Karena ingat, cara menyelesaikan perasaan berduka antara satu orang dengan yang lainnya
itu berbeda-beda. Hati-hati dengan itu. Berikutnya lagi, Hope Warrior yang saya hormati, ini yang perlu kita ingat bersama bahwasanya kombinasi strategi tadi antara strategi 1, 2, dan 3 itu tentu bisa dilakukan berurut atau juga bisa dilakukan dengan tidak berurut. Bisa jadi nanti tetap menjaga asupan itu tentu dilakukan sepanjang waktu. Tidak harus menunggu sampai yang ketiga setelah dilewati strategi 1 dan 2, enggak. Termasuk pada yang bagian tentang strategi kedua. Kalau harus bicara dengan orang sejak ketika Anda merasakan perasaan berduka itu, langsung bicara. Jangan menunggu harus jujur dulu belajar strategi, enggak. Bisa jadi ini bukan urutan, tapi ini bisa berjalan bersamaan. Nah, Hope Warrior yang saya hormati, saya pikir kita semuanya masih harus ingat seperti apa yang disampaikan oleh Didi Kempot, Lord Didi itu ya. Kan beliau katakan gitu, almarhum Didi Kempot mengatakan, sedih ya oleh, nangis ya oleh, ning sing uwis ya uwis, yang sudah ya sudah. Karena apa? Hidupmu itu tidak bisa dibiayai dari tangis dan sedihmu. Saya pikir Didi Kempot mengajarkan kita hal yang luar biasa, bahwa berduka seperlunya saja. Tidak perlu berlarut-larut, karena hidup kita tidak biasa dibiayai, ditopang oleh kesedihan kita, dan tidak bisa dibiayai atas tangisan-tangisan kita. Oleh karenanya Hope Warrior yang saya hormati, sekali lagi saya mendoakan Hope Warrior semuanya, semoga senantiasa di dalam keadaan sehat, baik itu psikis ataupun fisiknya. Saya mendoakan pula apabila ada Hope Warrior yang sedang berduka, mempelajari strategi ini, bicaralah. Atau mungkin jika memang Anda membutuhkan bantuan, dengan senang hati saya akan membantunya. Senang sekali tayangan yang ke-11 ini membahas tentang bagaimana melepaskan perasaan berduka. Sampai ketemu di tayangan yang akan datang. Salam penuh harapan untuk kita semuanya. Jangan lupa bawa harapan. Selamat melaksanakan tugas apapun atau menjalani kehidupan kita. Jangan lupa bawa harapan. Never lose your hope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk bisa subscribe, like, dan juga share jika memang tayangan ini dirasakan berguna untuk Anda semuanya. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi, Warrior.